Kami sungguh percaya kuasa-Mu bekerja saat kami percaya Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Kau tambah-tambahkan roh iman kepada setiap kami Tuhan, untuk kami tetap percaya Tuhan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Sekalipun saat ini kami belum melihat Tuhan, tapi kami percaya kami memiliki pengharapan kepada-Mu, dan kami percaya pengharapan kepada Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami sungguh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau rindu ingin melawat dan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, yang datang dengan letih lesu dan berbeban berat Engkau memberi kelegaan. Yang sedih Tuhan Kau hiburkan Tuhan. Yang tidak ada pengharapan Kau memberi pengharapan kepada mereka. Bapa, biarlah Tuhan kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau yang menerjemahkan kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau serahkan pikiran kami, hati kami Tuhan, tunduk di bawah kaki-Mu. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya tadi pas sebenarnya saya persiapan firman ini baru hari ini gitu. Tadi pagi saya baru dapat. Tadinya saya mau siapin firman yang lain, tapi saya merasa saya digerakin untuk bicara tentang firman ini ya, di dalam Filipi 4 ya. Tadi Hengki bilang walaupun omset turun, kita harus tetap bersukacita ya. Mungkin habis lebaran usaha lagi sepi, ya kita tetap bersukacita. Jadi judul khotbah saya malam hari ini adalah jangan kehilangan sukacita. Ya. Jadi akhir-akhir ini saya merasakan banyak di antara kita ya seperti kehilangan sukacita ya. Ya mungkin karena kondisi sekarang memang berasa nggak sih kayaknya banyak tekanan gitu. Kayaknya merasa kok kayaknya susah gitu untuk bersukacita ya di dalam kondisi seperti sekarang ini ya. Mungkin banyak usaha pekerjaan yang lagi sepi ya, mungkin lagi kontrak rumah udah mau jatuh tempo, mungkin untuk anak mau sekolah duitnya belum cukup dan lain sebagainya. Atau mungkin juga kita kehilangan sukacita karena masalah dalam rumah tangga, hubungan suami istri, atau di dalam pelayanan. Jadi sukacita kita itu sepertinya dicuri gitu ya. Nah, tapi sebenarnya sesungguhnya Tuhan tuh ingin setiap kita bersukacita. Amin. Malam hari ini katakan kepada kiri kanan saudara, kamu harus bersukacita. Jadi apa sih sebenarnya sukacita itu ya? Sukacita itu lahirnya dari dalam gitu loh. Jadi kalau bahagia itu kan tergantung dari apa yang kita lihat ya, dari apa yang kita miliki. Kalau kita rasanya situasi menyenangkan, kita bahagia. Kalau kita mendapatkan hadiah, kita rasanya bahagia. Tapi kalau sukacita itu beda gitu. Sukacita itu ya meskipun kita mungkin tidak mendapat hadiah, meskipun kondisi seakan-akan tidak menyenangkan, tapi kita tetap sukacita gitu loh. Karena itu dari dalam. Nah, sukacita itu lahirnya jadi bukan dari apa yang kita punya, apa yang situasi yang mendukung kita, tetapi didapat ketika kita tinggal di dalam Yesus. Ya, jadi kita harus terus menjaga supaya sukacita kita itu enggak sampai dicuri oleh iblis ya. Jadi Rasul Paulus dalam kitab Filipi 1 sampai 4 itu dia sering mengatakan kepada jemaat di Filipi untuk bersukacita gitu. Sering beberapa kata dia katakan bersukacita. Bersukacita diulang-ulang. Ya, dalam Filipi 4:4 dikatakan bersukacitalah. Ya, sekali lagi aku berkata bersukacitalah. Jadi waktu Paulus berkata seperti ini, waktu Paulus menulis surat Filipi ini, dia sebenarnya kondisinya lagi nggak dalam keadaan baik. Dia itu ada di dalam penjara ya, mengalami penganiayaan, tapi dia bisa bilang bahwa harus bersukacita. Ya, jadi dia itu di penjara karena dia harus bukan cuma menghadapi orang-orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, tapi dia juga harus menghadapi bangsa-bangsa Yahudi yang tidak mengaku Yesus sebagai juru selamat. Jadi
orang-orang sekitar itulah yang mencuri sukacitanya Paulus. Ya, demikian juga yang terjadi di dalam hidup kita. Teman saya dia pengen punya anak, kawin udah 13 tahun tapi belum punya anak juga. Sampai dia ngomong begini, teman saya ini orang Kristen, orang pelayanan. Sampai dia bilang begini, sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak ya? Kok Tuhan kayaknya nggak dengar doa saya jadi malas berdoa katanya gitu. Jadi ada kalanya ya kita itu bisa down gitu ya, bisa kehilangan sukacita itu. Makanya sukacita itu harus terus kita kita jaga gitu supaya jangan sampai situasi itu membuat sukacita kita hilang. Saya lagi sakit, bagaimana saya bisa bersukacita? Ya, banyak kan orang yang bikin gitu. Saya lagi usaha lagi sepi, bagaimana saya bisa bersukacita? Jadi sebenarnya karena kita itu kebahagiaan kita tuh dari hal yang materi, hal yang kelihatan gitu. Tapi kalau kita punya sukacita itu ya, meskipun kita saat ini usaha lagi sepi, omsetnya menurun, tapi ada sukacita yang terus mengalir gitu. Ya, walaupun saat ini tubuh kita lemah, tubuh kita sakit, tapi kita tetap ada sukacita. Kita tetap hidup kita bisa memberkati banyak orang, ya. Jadi tadi juga Hengki ngomong kita harus berdiri teguh. Nah, Paulus berkata gitu loh, supaya kita menjaga sukacita kita, supaya sukacita kita jangan sampai terhilang. Yang pertama adalah dikatakan kita harus berdiri teguh. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 1 kita sama-sama baca 2-3. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, citaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Nah, jadi panggilan untuk berdiri teguh ini maksudnya seperti diumpamakan gini loh, sebagai seorang prajurit gitu loh. Prajurit yang setia ya, menjaga di pos-posnya itu. Pokoknya kamu apapun yang terjadi kamu di situ, kamu tetap teguh gitu. Jadi artinya di dalam kita melayani Tuhan ya, banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu goyah ya. Ya, makanya si Paulus ini dia sering memperkatakan untuk berdiri teguh ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, dalam Galatia 5 ayat 1, Efesus 6 ayat 14, Filipi 1 ayat 27, dia selalu berkata untuk kita berdiri teguh. Ya, artinya kalau kita mau terus menjaga sukacita kita ya, kita harus berdiri teguh ya, kita jangan goyah gitu. Apapun yang terjadi kita tetap pelihara kasih mula-mula itu gitu ya. Kita ingat dulu kita baru-baru awal ikut Tuhan tuh gimana gitu loh. Tapi yang terjadi sekarang tuh banyak yang hilang gitu kan, banyak yang lupa. Banyak yang gak inget lagi bagaimana dulu Tuhan tolong dia, bagaimana karena kenyamanan, karena keenakan akhirnya ya tidak bisa berdiri teguh lagi. Ya, lalu yang kedua Paulus berkata bahwa supaya kita bisa mendapatkan menjaga sukacita kita, kita harus menyelesaikan segala konflik. Ya, dalam Filipi 4 ayat 2 kita baca sama-sama 2-3. Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil, sama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam. Nah, jadi di gereja Filipi ini Paulus tuh mengalami masalah. Jadi ceritanya ada dua perempuan, seorang mungkin pemimpin perempuan, namanya dikatakan Eudia dan Sintike. Jadi mereka ini dikatakan orang-orang yang melayani bersama-sama dengan Paulus ya. Dikatakan juga nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Artinya dua orang ini adalah orang-orang yang melayani Tuhan gitu ya, orang yang setia kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan dia tuh ada perselisihan antara si Eudia dan Sintike ini. Jadi ada masalah, nggak dijelasin masalahnya apa, tapi Paulus tuh menasihati mereka supaya kamu beresin nih perbedaan di antara kamu. Ya, supaya kamu itu sehati, sepikir, sejiwa di dalam melayani Tuhan. Nah, seringkali dalam pelayanan kita tidak bisa hindari yang namanya konflik ya. Setuju nggak? Ya, kita ngomong pelayanan dalam rumah tangga, dalam hubungan anak orang tua, suami istri, itu pasti kita nggak bisa hindarin yang namanya konflik.
Ya, dalam pelayanan juga sama. Ini si Eudia dan Sintike ini adalah orang-orang yang melayani bersama-sama dengan Paulus. Artinya mereka pasti orang yang dewasa rohani. Tapi dikatakan Paulus bilang, kamu harus sehati, sepikir. Paulus ingetin mereka, nasehatin mereka gitu. Nah, jadi ada kalanya hal-hal yang mencuri sukacita kita itu dalam pelayanan biasanya karena yaitu ada perselisihan ya. Jadi membuat kita itu kayaknya males melayani Tuhan. Kayaknya saya udah gak sukacita, udah gak damai rasanya melayani Tuhan. Karena perselisihan yang tidak diselesaikan. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang samperin saya. Dia bilang begini, Erlin, keterbukaan kan awal dari pemulihan. Oh iya benar, saya bilang. Sekarang saya mau terbuka nih sama kamu, katanya. Saya tuh sebenarnya ada unek-unek gitu. Jadi dia ada asumsi kepada saya gitu, ada salah paham lah gitu loh. Terus dia jelasin. Pada waktu dia jelasin itu, saya bingung, kok bisa ya? Maksudnya saya nggak merasa gitu, tapi ya itu saya bilang, iblis itu ya bisa bikin situasi itu seakan-akan saya itu seperti itu gitu, seperti yang dia bayangkan gitu loh. Jadi akhirnya dia punya asumsi bahwa saya itu sengaja memperlakukan dia begini-begini dan sebagainya. Dan saya bilang, ya bersyukur ya kita bisa beresin gitu loh. Kalau enggak kan jadi asumsi terus, dia jadi salah paham terus sama saya. Padahal enggak begitu kejadiannya gitu. Tapi kayaknya bisa situasinya dibikin seperti pas seperti itu, kayak konfirmasi kepada apa yang dia pikirkan tentang saya gitu. Saya nggak bisa cerita detail ya, pokoknya intinya banyak hal kalau kita tidak selesaikan konflik itu jadi asumsi gitu. Jadi nanti ada berikutnya, kamu punya pandangan negatif terhadap saya juga negatif terhadap orang itu gitu loh. Makanya kenapa Paulus bilang, kamu harus sehati sepikir ya. Jadi di dalam pelayanan, di dalam komsel, di dalam divisi pelayanan apapun lah, kita harus saling terbuka gitu loh. Jadi kalau kita memang ada unek-unek apa, ya sampein aja. Jangan sampai nanti kita ngomong di belakang, akhirnya mencuri damai sejahtera, bener gak? Akhirnya sukacita kita benar-benar hilang. Ya mungkin ada di antara sini beberapa yang ngalamin juga, saya rasanya malas tuh kalau ketemu dia loh, kayaknya malas aja gitu. Jadi akhirnya akibatnya apa? Saling menghindar. Nah ketika saling menghindar artinya apa? Ya komunikasinya terputus. Ya berarti kita mana bisa jadi sehati sepikir lagi gitu loh. Nah jadi itu banyak hal yang terjadi kalau kita tidak menyelesaikan konflik, maka akan mencuri sukacita kita. Jadi akhirnya kita lama-lama negatif thinking sama orang itu ya. Padahal sebenarnya itu semua kebanyakan ya, konflik itu sebenarnya karena salah paham aja. Karena sudut pandang kita mungkin berbeda, cara kita melihat, cara kita melihat sesuatu tuh beda gitu. Mungkin cara kita dari latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, itu kan bisa bikin banyak salah paham gitu kalau kita tidak membereskan. Makanya Tuhan ingin kita melayani Tuhan ya, jangan sampai ya sukacitanya dicuri, jangan sampai kita melayani Tuhan kita salah paham, kita nggak diberesin. Nah itu yang terjadi. Nah lalu yang ketiga, bagaimana supaya kita jangan sampai kehilangan sukacita, kita ya senantiasa bersukacita. Ya di dalam Filipi 4 ayat 4, perintah Paulus itu selanjutnya sederhana banget, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, nah jadi ini pesannya singkat gitu ya, tapi kadang-kadang kita susah ya untuk lakukan gitu, untuk kita komitmen. Jadi Paulus itu ketika tulis ini ya dia dalam keadaan tidak baik, dalam waktu di penjara. Nah gitu loh. Jadi tapi saya percaya mungkin ketika dia di penjara, meskipun dia keadaan yang gak baik, dia mungkin merenung juga ya. Di penjara kan tempat yang baik untuk merenung ya, kan sepi, gak ada orang. Jadi rasanya lebih pikiran tuh bisa mikir gitu loh. Ya mungkin dia bisa nulis begitu karena dia merasa ketika dia dalam penjara, di dalam nggak ketemu orang atau apa, dia ternyata merasakan bahwa Tuhan itu baik. Ya Tuhan itu punya rencana dalam hidupnya. Nah seringkali kita itu kebanyakannya kalau lagi keadaan nggak baik kita bersungut-sungut ya. Kayak kemarin kita kita jalan-jalan dari Singapura ke Johor. Jadi dari Singapura masuk ke imigrasi Johor ya dari Singapura ke Johor itu
Tahu nggak ngantrinya berapa jam? 3 jam. Ngantrinya 3 jam, kita berdiri 3 jam. Nah ketika dalam ngantri itu, ya banyak yang akhirnya berantem gitu loh. Sebelah sini berantem mulut lah, nggak berantem. Karena emosi, udah kelamaan itu kan ngantrinya, tapi nggak masuk gitu. Jadi maksud saya gini loh, kalau orang yang nggak ada sukacita, ya hal-hal begitu bisa bikin emosi gitu loh, ya kan? Tapi kalau ada orang yang sukacitanya penuh, ya dia tetap aja sabar gitu nunggu. Tapi kalau orang yang nggak ada sukacita, itu gampang jadi emosi. Ketika menghadapi masalah yang tidak baik, ketika dia menghadapi situasi yang nggak mengenakan, dia akan gampang tersulut, sukacitanya tuh dicuri gitu loh. Ya jadi coba saya mau ajak saudara-saudara renungin dah. Apa sih 10 kebaikan Tuhan yang saudara rasakan selama seminggu ini deh, coba saudara renungin. Ya, 10 kebaikan Tuhan yang supaya kita itu jangan sampai kehilangan sukacita. Ya, kalau kita banyak renungin kebaikan Tuhan, Tuhan terima kasih loh, saya sekarang udah percaya Tuhan. Kalau saya nggak percaya Tuhan, waduh saya mungkin udah rusak sekarang. Tuhan terima kasih loh, saya masih bisa punya keluarga. Walaupun kadang-kadang suami saya ngeselin atau istri saya ngeselin, istri saya bawel, tapi juga sukacita gitu ya, di rumah ada nggak sendirian gitu kan. Nah saya juga bersyukur mungkin ya, walaupun mungkin anak-anak saya juga mungkin berantakin rumah misalnya, dibilangin nggak mau denger, tapi saya bersyukur masih ada anak-anak yang bisa kita lihat gitu. Tapi kalau orang yang tidak ada sukacita, dia meresponinya apa? Marah-marah terus kan, rumah berantakan, jadi baunya marah terus gitu. Saya pernah dengar ada ilustrasi begini loh, dia bilang, kamu mau nggak rumah kamu bersih, bener-bener bersih, rumahnya mengkilap, tapi nggak ada orang di situ, cuman kamu sendiri. Atau kamu lebih mending ya nggak apa-apa rumahnya berantakan dikit, tapi masih ada anak-anak di situ. Saudara pilih yang mana? Pasti pilih yang ada anak-anak, bener nggak? Nah jadi kita itu harus banyak bersyukur gitu loh, banyak bersyukur. Ketika kita banyak bersyukur, maka kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita bisa melewati segala sesuatu dengan sukacita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Udah ketemu ya 10 kebaikan Tuhan, udah dapat dong. Nah jadi biarlah itu menjadi perenungan kita, supaya kita tetap menjaga sukacita kita. Nah yang keempat, kita harus meminta kepada Tuhan roh yang lemah lembut. Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah kalau di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu jelas dikatakan kebaikan hati itu berbicara tentang roh yang lemah lembut. Jadi kita tuh harus minta ya kepada Tuhan supaya kita memiliki roh yang lemah lembut. Jadi roh yang lemah lembut itu artinya ya ini di sini dikatakan berkaitan dengan perseteruan antara si Eudia dan Sintike ini ya. Jadi kita harus melihat bahwa kelemah lembutan itu berbicara bahwa kita itu orang yang melayani Tuhan, kita harus punya roh yang ingin memulihkan. Jadi kita rindunya ingin berdamai gitu ya. Jadi nggak mau ada perpecahan di dalam gereja. Nah jadi kelemah lembutan juga berbicara tentang kesabaran. Artinya kita juga harus bisa melepaskan hak kita. Ya ada kalanya ketika kita melayani kita merasa tidak dihargai, kita merasa ini orang kurang ajar sama kita, atau kita merasa ketika kita melayani orang tidak mengapresiasi apa yang kita sudah berikan. Tapi di sini dikatakan kita tuh harus bisa punya kerelaan untuk melepaskan hak. Ya, jadi nggak apa-apa kita mungkin orang menilai kita seperti apa gitu loh. Yang penting kita itu tujuannya baik gitu loh. Jadi kita nggak usah terbawa perasaan, kadang mungkin itu yang jadi mencuri sukacita kita gitu loh. Jadi rasanya gregetan gitu rasanya, kenapa ini harus terjadi gitu loh. Nah ini yang membuat kita itu, karakter kita itu semakin bertumbuh. Ya jadi karena kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan komunitas kita itu semua beda, nggak ada yang sama, bener nggak? Kita suami istri aja beda loh. Perhatiin deh kalau suami sama istri kenapa ya selalu saling bertolak belakang kan? Positif negatif, bener nggak? Kayaknya jarang yang sama, pasti saling bertolak belakang. Kenapa? Tujuannya untuk mengasah kita. Sama di dalam kehidupan berjemaat juga begitu. Tujuannya apa? Untuk saling mengasah supaya kita menjadi lebih baik lagi. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin.
Nah, lalu selanjutnya kita harus berdoa di dalam segala situasi ya. Supaya kita memiliki sukacita itu, kita harus berdoa di dalam segala situasi. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan jadi kalau di dalam bahasa Inggris lagi itu khawatir itu artinya anxious. Anxious itu kalau biasa orang sekarang penyakit kecemasan itu makanya dibilang anxiety. Itu sebenarnya dari kata ini, dari kata orang yang khawatir berlebihan. Ya, jadi artinya orang itu selalu memikirkan hal yang mengkhawatirkan hal yang berlebihan. Jadi namanya overthinking ya orang sekarang bilangnya. Jadi membuat kita itu khawatir tentang masa depan, ya. Memikirkan hal-hal yang buruk yang kemungkinan terjadi. Banyak orang kan suka berpikir begitu ya, selalu mikirnya yang buruk. Nanti kalau begini gimana lu, kalau ini bagaimana. Jadi dia tidak berpikirnya yang baik, malah berpikirnya selalu yang buruk gitu loh. Ya, jadi ada orang yang cerita sama saya gini, saya itu kalau mau pergi misalnya ke suatu tempat ya, dia udah khawatir dulu. Wah, nanti gue di sana orang tanyain gue apa ya? Kalau dia tanya ini gue jawabnya apa ya? Atau kalau saya pakai baju ini orang nilai saya gimana ya? Gitu loh. Nanti anak saya TK sekolah, nanti kuliah dia gimana ya? Jadi mikirnya panjang sekali gitu, mikirnya kejauhan gitu. Firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari saja. Makanya banyak orang kehilangan sukacita karena mikirnya terlalu jauh gitu. Mikir yang nggak perlu dipikirkan, tapi dia udah berpikir dulu gitu ya. Nah, ini yang seringkali mencuri sukacita kita. Ya, jadi Paulus berkata bahwa semuanya bawa dalam doa gitu loh. Jadi apapun yang terjadi bawa dalam doa aja. Doanya dengan apa? Dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Saya sudah menerima doa saya, terima kasih Tuhan. Saya percaya Engkau pasti akan menjawab doa saya. Jadi doanya tuh kita punya pengharapan. Jangan kita doa tapi ragu. Tuhan bener gak ya nanti Tuhan ini. Seringkali kita suka gitu kan, doa tapi kayak gak pede gitu. Kita doa tapi masih ragu gitu. Nah, gak bisa kayak gitu. Kekhawatiran sama doa itu gak bisa bareng. Ya makanya dikatakan kita itu jangan khawatir gitu loh. Kalau kita nggak khawatir, kita bawa dalam doa, maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, suatu hari si Tony pernah ngomong begini, kenapa ya? Walaupun kita kayaknya memang kemarin corona kan berdampak juga tuh ya 2 tahun itu. Kenapa ya katanya, gue sekarang kok gue gak khawatir ya, pokoknya padahal duit udah tinggal dikit gitu, tapi kok gak khawatir ya. Saya bilang, wah berarti lu udah naik level, berarti udah kemajuan, berarti kalau gak rasa khawatir lagi, berarti udah kemajuan dong, berarti iman kita mulai bertumbuh. Nah makanya Tuhan bilang kita gak usah khawatir ya, kesusahan sehari cukup sehari aja. Kalau kita khawatir terus, apa aja bisa bikin damai sejahtera kita hilang. Ya, kita bakalan mikirnya aneh-aneh gitu loh. Nah, jadi kita harus terus berdoa. Apapun yang terjadi, udah kita jangan sampai kehilangan sukacita. Misalnya kita ngalamin hal yang gak baik, ya kita bawa dalam doa aja, kita mau gimana, bener gak? Emang kita pikirin itu bisa selesai masalahnya. Ya kita bawa dalam doa, maka Tuhan yang akan bekerja. Tapi ketika kita berdoa ya kita jangan khawatir lagi, kita udah serahin nama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja, tunggu waktunya Tuhan. Kalau kita masih ngotot pengen melakukan dengan cara kita, ya Tuhan tidak bisa bekerja. Amin. Nah lalu yang terakhir, bagaimana kita menjaga sukacita kita? Kita harus menjaga pikiran kita. Filipi 4 ayat 8-9, 2, 3. Jadi akhirnya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, lakukanlah. Nah, dikatakan kita tuh harus menjaga pikiran kita.
Ada pepatah yang mengatakan kita itu nggak bisa melarang burung untuk terbang di kepala kita. Tapi yang bisa kita jaga burung itu jangan sampai bersarang di kepala kita. Artinya apa? Kita ini setiap hari kita dikasih banyak pikiran, bener nggak? Nggak mungkin pikiran kita kosong, enggak kan? Tiap hari kita pasti mikir kan, mikirnya macam-macam kan. Nah tapi yang bisa kita jaga apa? Pikiran kita. Kita yang filter pikiran ini boleh nggak kita pikirin, yang ini boleh nggak kita pikirin. Kalau saya pikirin yang jorok itu bener nggak? Berarti kan nggak bener ya, jangan dipikirin, alihkan dengan pikiran yang suci, ya kan? Kalau saya khawatir, boleh nggak? Ya jangan khawatir, kita alihkan lagi dengan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan terima kasih, aku percaya, aku tidak khawatir lagi. Karena aku percaya kesusahan sehari cukup untuk sehari, engkau akan mencukupkan segala kebutuhanku. Gantikan dengan firman, setiap pikiran-pikiran yang tidak benar. Tuhan, aku mungkin diserang pikiran, kok gue benci sama orang itu ya, kok kayaknya gue sebel lihat orang itu. Tuhan, engkau ngajarkan saya supaya aku mengasihi. Firman Tuhan berkata, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya. Nah kita gantikan dengan firman Tuhan ya. Jadi kita jangan biarin itu direnungkan. Iya lu emang lu bener tuh dia sih kurang ajar lu gini. Kita renungkan lagi. Iya tuh langsung tambah biasanya kan. Tambah itu list-listnya tambah lagi, kekhawatirannya tambah. Tapi waktu kita cut, kita langsung gantikan pikiran itu dengan firman Tuhan, saat itu pikiran itu akan berhenti. Jadi tugas kita yang menjaga pikiran kita supaya damai sejahtera kita ya jangan dicuri gitu kan. Nah terlalu banyak orang Kristen itu nggak bisa filter pikirannya gitu loh. Jadi dia biarin pikiran yang ketakutan itu terus diikutin. Ketakutan masa depan, ketakutan gagal, ketakutan dinilai orang dan lain sebagainya. Jadi karena kenapa? Mungkin nggak membaca firman. Kalau baca firman itu enak, tinggal ditangkis saja gitu kan. Firman Tuhan itu kan sebagai pedang roh ya kan. Jadi ketika kita ada serangan pikiran itu datang, serangan kekhawatiran, kita langsung tangkis dengan firman Tuhan, ya itu akan berhenti. Jadi dia nggak akan bersarang di pikiran kita. Ya makanya banyak orang tuh selalu pikirannya khawatir, ya jadi nggak bisa damai, nggak bisa sukacita, kehilangan sukacitanya. Ya biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh mengingatkan kita ya, supaya kita jangan sampai kehilangan sukacita kita. Kita harus benar-benar menjaga pikiran kita supaya kita benar-benar bisa melewati kekhawatiran kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau ingatkan kami Tuhan, untuk kami jangan sampai kehilangan sukacita kami Tuhan. Bapa, ampuni Tuhan kalau saat ini Tuhan kami merasakan kami kehilangan sukacita, kami kehilangan damai sejahtera Tuhan, kami merasa sesak, kami merasa tertekan Bapa. Bapa, biarlah firman-Mu malam hari ini boleh membebaskan kami Bapa. Kami mau tolak, kami mau hancurkan setiap roh-roh yang mencuri sukacita kami. Roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh yang intimidasi, roh kepahitan, dendam. Kami mau hancurkan kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menjagai Tuhan pikiran kami Tuhan. Biar kami boleh selaras dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah saat ini yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Yang mulai tawar hati Tuhan, Kau juga menghiburnya Tuhan. Yang tidak punya pengharapan Tuhan, saat ini Kau memberi mereka pengharapan. Biarlah Tuhan firman-Mu ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia Bapa. Engkau Tuhan yang mengambil alih tubuh, jiwa dan roh mereka Tuhan. Kami mau lepaskan saat ini sukacita yang mengalir, damai sejahtera mengalir Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan damai sejahtera dicuri oleh iblis. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.